Nah itu pintunya tuh, yang pintu mau masuk ke lorong itu tuh kebuka sendiri aja, kebuka sendiri. Gue langsung lihat, lah gue masih berasumsi lagi tuh kayak, ih sama, diem dulu, gue dengerin, gue pastiin. Kok gue sampai halo, halo, selamat pagi, gue bilang gitu kan ya. Baru tuh kayak gimana sih, kok suara kumur-kumur sampai gue tuh berpikiran, ya Allah, sampai gue tutupin kan. Nah itu gue sepintas tuh pandangan gue tuh ke atas, gue ngeliat anak kecil yang lagi pegangan tangga, seolah-olah dia kayak ngelongoin gue di bawah, kayak giniin gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syaira. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, di video kali ini gue bersama narasumber yang kebetulan dari tim Republik Mistik sendiri. Di video ini adalah video part 2. Nah, part satunya ada di channel YouTube Rosliana Adventure. Buat kalian nonton dulu nih part satunya biar kalian ngerti sama alur ceritanya. Langsung aja kita kenalan sama Bang Aris. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik Cila. Bang Aris ini punya pengalaman mistis waktu dia bekerja di kantor pada tahun 2015. Gimana nih Bang? Jadi ini lanjutan cerita yang pengen gue bawain waktu gue kerja di perkantoran pada tahun 2015. Dimana gue diganggu mulai dari suara-suara anak kecil sampai sosok yang nyerupain karyawan yang kerja di situ. Maaf Bang, ditahan dulu. Lagi-lagi gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Nah, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Republik Mistik upload video terbaru. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa dimulai Bang ceritanya. Oke. Jadi cerita ini lanjutan dari part 1 atau bagian 1 yang udah tayang di channelnya Rosliana Adventure ya. Di Republik Mistik ini gue pengen ngebawain cerita yang part 2-nya. Jadi singkat ceritanya aja nih, setiap gue datang tuh di pagi hari jam 6 pagi, gue datang posisi gue masih sendiri, dan posisi gue itu OB. Gue datang sendiri, gue ditugasin buat ngebuka setiap kunci ruangan. Gue datang jam 6. Setiap kali gue datang itu udah nggak mungkin banget suara anak kecil itu udah pasti ada di setiap pagi gue datang. Setiap kali gue buka pintu utama nih, itu kayak suara anak kecil kayak rame gimana sih? Rame banyak dah, intinya banyak, dia pada girang. Cuman karena gue udah terbiasa ya, gue udah dapat lah sebulan gue bekerja di situ, gue anggap biasa aja karena gue sama sekali belum melihat sosok si anak kecil ini, cuman hanya suara-suara aja. Gue memberanikan diri gue buat gue tetap masuk ke dalam. Gue buka jaket gue lepas helm, gue taruhlah di locker, dan gue mulai naik ke lantai 2, ke lantai 3 buat nyalain setiap ruangan sampai ke ruang meeting. Setelah gue udah nyalain semua lampu, gue turun lagi dong ke lantai utama ya, ke lantai 1 buat gue ngerjain tugas pekerjaan gue. Dari mulai nyapu, gue nyapu dulu tuh, gue nyapu, pas gue nyapu kan, pas begitu, jadi kalau gue gambarin begitu masuk ke pintu utama tempat kantor gue dulu itu, baru ada lorong. Jadi di pintu utama itu ada hanya untuk bangku resepsionis, jadi pas buat masuk ke lorong itu, ruangan-ruangan, baru ada sekat-sekatan ruangan direktur gue, dan itu dibukanya pun nggak sembarangan, pakai fingerprint, pakai sidik jari. Nah pas gue lagi nyapu, nah itu pintunya tuh, yang pintu mau masuk ke lorong itu tuh kebuka sendiri aja, kebuka sendiri. Pas gue langsung lihat, lah gue masih berasumsi gini nih, apa ada orang yang datang gitu kan. Tuh merinding gue udah hebat banget, campur aduk dah, intinya gue panik, gue udah takut juga. Tapi itu nggak ada siapa-siapa tuh Bang? Nggak ada. Pas gue memastikan diri gue buat mastiin nih, ada orang nggak sih, gue lihat, emang nggak ada siapa-siapa. Pokoknya aneh aja kalau bagi gue, karena
nggak mungkin bisa kebuka tanpa sidik jari seseorang yang para pekerja di situ. Ya udah, gue nggak gubris, gue tutup lagi, gue nyapuin tetap sampai selesai. Gue ngepel, nggak ada apa-apa di lantai 1. Nah, pas gue naik ke lantai 2, pas gue lagi nyapu, itu tetap tuh kayak yang gue cerita di part 1 itu, ada suara kayak ketukan tangan di belakang atau di balik lemari kabinet yang buat nyimpen dokumen tuh. Dak. Kenceng tuh, Bang. Ya lumayan kenceng, kedengeran banget sama gue jelas. Dak. Yaudah, gue nggak ngambil pusing, gue ngambil kanebo, gue ngambil lapan buat ngelap meja staf. Gue ngelap. Nah, yang anehnya lagi nih, kan di ruangan staf itu berdampingan ya sama ruangan manajer gue. Nah, kan kebuka tuh, gue buka tuh sebelum gue sapuin, gue buka kan pintunya. Nah, pas gue buka, pas gue lagi ya antara jarak muka pandangan gue bersebelahan sama ruangan manajer gue. Nah, itu bangku manajer gue tuh kayak kegeser, tapi nggak jauh, cuman kayak kan posisinya kan lurus tuh pada awalnya tuh di mejanya. Ini kayak nyamping langsung gitu. Wah, itu gue langsung gimana ya? Gue langsung ngerasain yang wah, ngeri parah dah pokoknya. Gue mikirnya ya iyalah, kayaknya nggak berhenti gitu ya kan dari di lantai 1. Dalam hati gue selalu gue bertanya-tanya, sebenarnya ini kantor bekas apaan sih, gitu aja sih dalam hati gue. Tapi gue nggak ngambil pusing tuh, gue nganggap udahlah biasa aja gitu kan, selagi dia nggak nampakin. Gue nyapu, tetap gue ngepel seperti biasa sampai gue ke lantai 3 aman, sampai pada akhirnya sampai karyawan semua pada datang, gue nggak ngalamin hal apa-apa. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, jadi kantor gue ini selalu ngadain meeting para pimpinan setiap di hari Selasa. Setiap di hari Selasa ngadain meeting. Nah, kan gue ditugasin tuh buat beli perlengkapan kayak makan siang, buah-buahan. Setelah gue beli, meeting dimulai setelah sekitar jam 10-an, jam 10 pagi ya. Setelah gue beli semua perlengkapan, makanan, buah-buahan, gue ngerapin dong. Gue buka jendela biar terang, biar sedikit terang kan. Gue buka jendela ruangan meeting. Nah, pas gue lagi ngelapin mejanya, itu jendelanya tuh kayak ketutup sendiri, Cil. Tuh kayak ngetutup sendiri tuh jendelanya. Nah, gue langsung wah, parah banget nih. Wah, merinding gue udah parah dah, udah nggak karuan. Kalau diumpamain ya, kayaknya gue udah nggak ada gimana ya, kayaknya seolah-olah gue kayak nggak, nyawa gue kayak lepas dari gue dah. Gue udah ngeliat gimana ya, pokoknya tuh langsung dia kayak seolah-olah kayak gimana ya, apa dia nggak terima gue buka, pencahayaan masuk atau gimana. Tapi ya udah, akhirnya gue nggak buka lagi tuh karena gue udah takut ya kan. Gue udah merinding banget. Ya udah, akhirnya gue tutup lagi tuh jendelanya, gue nggak buka lagi. Gue rapin sampai gue rapin sampai akhirnya meeting pun dimulai sama para pimpinan sampai siang, sampai ke sore, sampai gue pulang, gue nggak ngalamin apa-apa. Nah, keesokan harinya, pokoknya setiap gue datang itu suara anak kecil itu udah pasti ada ya. Pembuka lah ya. Setiap gue buka pintu itu gue datang kayak seolah-olah gue kayak disambut. Naik gitu beramai-ramai. Ya udah, gue anggap biasa aja. Gue masuk seperti biasa, gue buka jaket gue intinya gue lepas semua atribut gue ya. Gue mulai pekerjaan gue nyalain lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 seperti biasa. Nah, pas gue lagi ngerjain di lantai 1 itu kayak seperti biasa tuh, di lantai 2 kayak ada jejak langkah-langkah tuh, tuh kayak orang gimana sih, kayak rame, kayak ada 5-4 karyawan. Padahal di situ tuh cuman baru gue doang seorang, nggak ada siapa.
itu kayak ada suara jejak langkah tuh, duk kayak ada yang beresin meja lah, serak. Gue mikir gini ya Allah, dalam hati gue kok kayak gini banget ya. Ya udah, sebenarnya tuh gue tuh orangnya penakut, tapi karena gue anggap ini tuntutan pekerjaan ya udah gue anggap biasa aja. Gue paksain lah diri gue buat berani, buat diberaniin. Sampai gue kerjaan gue selesai di lantai 1, gue naik ke lantai 2 nih. Nah di lantai 2 itu posisi lampu tuh mati lagi, Cil. Yang tadinya awalnya gue nyalain tuh, nah itu posisi lampu itu mati sendiri. Nah kalau logikanya lagi kan, kalau misalkan mati kan mati semua kan, yang waktu itu gue bilang di part 1 itu kan. Tapi ini enggak, cukup di lantai 2 dan hanya di ruangan staff. Di ruangan manajer gue nggak mati lampunya. Wah, gue bilang, intinya gue udah keringetan, udah merinding parah dah intinya. Ya udah, gue nyalain, gue nyapu, gue ngepel, gue seperti biasa aja. Gue anggap udahlah biasa aja ya kan. Sampai semua kondusif, aman, nggak ada gangguan apa-apa. Sampai ketemu di sore hari. Nah di sore hari itu ada nih karyawan gue yang lembur, yaitu Pak Arif namanya. Dia lembur tuh, dia doang sama gua, dia minta gua temenin lembur. Ya iya kan, gua kan nggak boleh kan, kalau karyawan belum pulang gua tinggal gitu aja, karena kan kunci di tangan gua. Dia bilang, Riz, gua lembur nih sampai jam 9. Dia ngomong gitu kan, nanti lu dapet lah uang dari gue. Dia ngomong, oh iya Pak, gampang Pak. Gue bilang gitu kan ya, sampai jam berapa? Jam 9. Dia ngomong gitu kan, karena besok gue ditugasin buat ke Tanjung Priok. Dia ngomong gitu kan, karena besok gue gak kesini, Riz, gue ke Tanjung Priok. Dia ngomong gitu. Ya udah, gue temenin. Karena waktu udah cukup malam, jadi rolling door pintu kantor gue tuh gue tutup setengah. Biasa pintu utama gue kunci. Gue masuk. Pas gue masuk nih, kan gue habis ngunci tuh habis maghrib lah, masih 6:30. Nah pas gue masuk ke lorong, kan gue buka tuh pintu pakai sidik jari gue buka, gue masuk, kan gue tutup kan pintu, gue tutup lagi kan, pintu gue otomatis tuh ketutup sendiri, iya kebuka sendiri. Nah pas gue udah mulai masuk tuh pintu kebuka sendiri, Cil. Wah, gue sadar nih, kayaknya kayak ada hawa nih. Gue sadar nih, wah ngapa lagi nih ya, gue ngomong gitu kan. Gue sampai ngucap, udah dong jangan gangguin mulu, gue bilang gitu kan. Pas gue lihat, lah kebuka sendiri ngablak sendiri dah. Ya udah, gue tutup lagi, gue beraniin diri gue, meskipun gue rada sedikit menggigil, gue keringetan, gue campur aduk dah, gue udah merinding parah. Gue beraniin diri, gue langsung buru-buru naik ke lantai 2 tuh. Gue udah panik kan, gue buru-buru naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2, Pak Arif nanya, lu ngapa lari-lari, Riz? Kata dia gitu ya. Pintu kebuka sendiri Pak. Gue bilang gitu kan ya. Wah, yaudah lu di sini aja, udah lu gak usah ngapa-ngapain, udah lu di samping gue aja tuh, duduk di bangku depan. Dia ngomong gitu kan, bangku di depan gue. Dia ngomong gitu kan ya, udah lu gak usah ngapa-ngapain. Oh ya udah dah. Nah akhirnya gue sama Pak Arif nih, ya adalah sekitar abis isya Pak Arif lagi ngerjain tugasnya. Nah gue duduk nih sambil nonton TV. Mungkin nggak hanya gue doang yang denger ya, tapi Pak Arif denger kayak ada suara, kayak ada yang mainin pintu ruang meeting. Jadi Pak Arif nih engeh nih, maksudnya peka. Srek gitu kan ya. Lah gue nanya nih, Pak denger nggak Pak? Iya Riz, kita liatin yuk, kata Pak Arif gitu. Oh enggak, gue nggak berani Pak, gue bilang gitu kan. Kagak, penasaran gue apaan itu masih bunyi tuh aktivitasnya tuh. Pintu ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Karena kan pintu ruangan meeting gue udah agak sedikit rusak ya, dia harus diganjal pakai bangku kalau emang lagi dibuka lebar ya. Srek, dan itu emang gak ada siapa-siapa. Posisinya di situ cuman gue sama Pak Arif doang. Terus gue bilang, udah Pak, nggak usah Pak, gue bilang gitu. Ya Riz, Pak Arif sama gue sambil cerita tuh, kata Pak Arif, iya ya,
kayaknya di kantor aneh banget ya. Iya aneh banget pak, banyak banget gangguan pak, gue bilang gitu kan. Ya udah Riz ya, gue sampai jam 9 doang kok gitu. Tapi gue nggak buat ngeliat ke lantai 3-nya, gue nggak mau. Udah gue ngeliat kayak gitu, gue dengar kayak gitu, udah akhirnya Pak Arif ini tuh selesai, kerjanya selesai, jam 9 Pak Arif pulang dan gue pun pulang ke rumah. Nah singkat cerita, keesokan harinya nih, udah pagi hari lagi ya, gue jalan dari rumah jam 5 subuh, setelah sholat subuh, gue sampai di kantor gue jam 6 pagi. Setelah gue buka pintu tuh, udah biasa banget tuh, langganan lah intinya ya. Soal anak kecil dan sampai 1 bulan lebih gue kerja di situ, gue sama sekali belum melihat jejaknya, wujudnya seperti apa, cuman suara-suara aja. Sampai gue menganggap itu udah hal biasa dan gue nggak merasa merinding kalau suara anak kecil itu. Ya udah gue masuk, gue lepas baju, gue lepas jaket gue lepas helm gue mulai kerja dari lantai 1. Gue mulai kerja. Nah pas gue lagi nyapu tuh di ruang depan nih utama, lobby lah ya, jadi ada telepon di meja resepsionis tuh bunyi Cil. Gue pikir kan apa itu nanti ada pesan buat staff-staff yang nanti pada datang ya kan. Gue angkat lah, ternyata apa pas gue angkat tuh nggak ada suara sama sekali. Tapi yang kedengaran suara apaan kayak gue langsung tutup. Gue pikir nih suara apaan ya, gue langsung mikirin aja, gue nggak ngelanjutin kerjaan gue dulu nih. Nggak lama kemudian tuh telepon bunyi lagi, beberapa ya hitungan detik lah bunyi lagi tuh. Nah gue ragu, gue penasaran nih suaranya kayak gini lagi nih ya, gitu kan ya. Gue angkat lagi nih, gue berani diri gue Cil. Pas gue angkat lagi tuh kayak sama, diem dulu, gue dengerin, gue pastiin. Kok gue sampai halo selamat pagi, gue bilang gitu kan ya. Baru tuh kayak gimana sih, kok suara kumur sampai gue tuh berpikiran ya Allah, sampai gue tutupin kan ya, apa emang ini suara setan atau ini suara jin. Gue mikir kayak gitu kan. Udah sampai akhirnya gue nyapu, gue beraniin gue nyapu. Nah itu udah nggak kedengeran lagi tuh, udah nggak bunyi lagi tuh suara. Akhirnya tuh hilang sendiri tuh suara telepon tuh. Gue shock gue dengernya, karena yang gue denger tuh kayak nggak jelas, kayak kumur gimana sih kadang suara kumur gitu kan. Ya udah gue masuk ke ruangan direktur gue nyapu nih di ruangan direktur operasional gue, nggak gue sebutin namanya ya. Gue nyapu, nah tuh gue mulai mencium tuh aroma wangi tuh, aroma wangi kayak bunga melati. Gimana sih, kayak bunga melati, wangi banget lah intinya. Gue endus aja, gue hirup tuh, gue endus dah, pokoknya gue cium tuh wanginya. Tuh wangi banget, tapi gue nggak merinding. Sampai akhirnya gue tuh keluar, kan berdampingan tuh sama direktur keuangan, direktur operasional. Nah gue keluar, gue masuk nih ke ruangan direktur keuangan gue, tuh nggak kecium wanginya. Dan pas gue balik lagi ke ruangan direktur operasional gue, tuh wanginya masih semerbak banget, kayaknya seisi ruangan tuh wangi semua. Cuma di situ aja. Udah karena gue nggak merinding, yaudah gue lapin meja-mejanya, gue sapuin, gue anggap biasa aja. Selesai gue di lantai 1, gue naik ke lantai 2. Pas di lantai 2 gue lagi nyapu, ternyata ini jawabannya. Pas gue lagi nyapu di tangga nih ya, pas gue lagi nyapu di tangga yang mau menuju ke lantai 3. Nah itu gue sepintas tuh pandangan gue tuh ke atas, gue ngeliat anak kecil yang lagi pegangan tangga, seolah-olah dia kayak ngelongokin gue di bawah, kayak giniin gue nih. Itu kalau gue gambarin ya, itu kayaknya matanya tuh hitam, tuh pucat nih, ini lingkaran bola matanya tuh hitam semua. Pokoknya matanya kayak kita putih tapi lingkarannya tuh hitam. Ya kalau dibilang kisaran umur 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahunan kayak gitu.
dia tuh kayak pegangan besi-besi tangga, ya kan, batas-batas besi tangga tuh. Dia kayak ngeliatin gue, kayak ngelongongin gue gini. Gue langsung astagfirullahaladzim, tapi langsung hilang. Gue sempat ngeliat kayak gitu kan, seluruh fisiknya tuh, sosoknya tuh, astagfirullahaladzim. Gue langsung kayak gitu kan, tapi langsung hilang. Dia langsung hilang kayak gitu. Wah, tuh merinding gue langsung. Wah, kayaknya gimana ya, tubuh gue tuh langsung, bulu kuduk gue tuh langsung gak karuan. Gue sampai menggigil. Gue mikir, wah ini nih, yo anak kecilnya nih. Cuman satu, nggak banyak. Ya udah, gue berani diri gue. Akhirnya gue, karena gue shock ya, gue ngeliat sosok anak kecil itu. Gue minum air dulu nih ke pantry. Gue minum air gue di pantry. Tuh kedengeran tuh. Jadi pantry ini kalau pandangan lurus tuh ngelewatin ruangan staff manajer gue. Gue lagi minum, senderan duduk. Tuh di ruangan manajer gue itu, pintunya tuh ngebanting sendiri. Yang udah gue buka. Jadi tuh setiap gue datang tuh gue buka. Sebelum gue bersihin tuh gue buka biar hawanya tuh keluar. Gue buka, tuh pintunya langsung keras, ketutup keras banget tuh. Ya Allah, dalam hati gue ngeliat handphone masih jam 6:30. Belum ada siapa-siapa. Jam 7 juga pun belum. Jadi gue beraniin diri, gue taruh gelas gue hampirin. Tuh gue intinya udah bener-bener kayaknya gue di situ tuh gue seolah-olah gue merasa diri gue tuh kayak dipenuhin sama para makhluk-makhluk yang ada di situ tuh. Kayaknya gue diserbu tuh kayaknya. Wah, gue kayaknya udah sesak, panas. Gue merasa kayak udah gimana ya. Ya, gue bilang, gue ngucap, apa gue resign ya? Tuh gue masih ada ucapan ragu mau resign atau enggak tuh. Apa gue resign ya? Karena gue udah gak kuat. Cuma yaudah, gue anggap biasa aja. Gue nyapu sampai gue selesai di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3. Sampai ke sore hari. Nah, ada nih karyawan juga yang lembur. Sebenarnya gue udah gak mau. Karena gue udah ngalamin dari setiap lembur nih karyawan, pasti gue ngalamin hal-hal yang gue gak pengen gitu kan. Di hari itu ada karyawan yang lembur nih di lantai 1. Nah, karena gue berpikiran buat ngeringanin pekerjaan gue besok, akhirnya kan gue sambilan nih di lantai 2 yang masih berantakan. Nah, akhirnya gue mutusin buat nyapu, buat gue pel, biar besok tuh gue mikirnya udahlah ringan gitu kan. Pas gue lagi nyapu, jadi pandangan gue tuh langsung menuju ke pantry lantai 2. Begitu kalau gue gambarin, begitu turun dari lantai 3 mau ke lantai 2 tuh langsung masuk ke pantry, baru ke arah mau ke lantai 1 turun gitu kan. Tuh gue nyapu, pas gue ngepel masih biasa aja. Pas gue lagi nyapu nih, pandangan gue kayaknya seolah-olah tuh kayaknya lurus fokus ke arah pantry. Pas gue lagi nyapu, gue tuh ngeliat sosok karyawan namanya Mas Momo. Tuh turun tuh santai banget. Dia kayak nggak ngerespon gue tuh, sama sekali nggak ngerespon gue, nggak ngerespon ke gue sama sekali, nggak nengok atau gitu ngeliatin gue. Karena kan gue di satu ruangan yang sama ya. Gue sambil nyapu, gue sambil mandangin tuh ya. Tuh langsung masuk ke pantry. Gue sampai manggil, Mas. Gue buat mastiin ya. Gue sambil bengong nih, Mas. Tuh di hati gue tuh gimana ya, berlawanan. Samperin Riz, jangan gitu kan. Samperin Riz, jangan. Itu akhirnya tuh gue mutusin buat gue taruh sapu gue beraniin dia tuh, gue buat nyamperin. Gue mau mastiin ada nggak gitu kan. Pas gue menghampiri pantry itu, pas gue lihat ternyata nggak ada siapa-siapa aja. Pas gue lihat, wah nggak ada siapa-siapa, kosong. Gue langsung nggak pikir panjang, gue langsung turun ke lantai 1. Gue langsung nggak nerusin pekerjaan gue. Akhirnya gue ngomong nih sama si yang ada di ruangan di lantai 1 itu yang masih pada lembur. Gue langsung duduk di mejanya Pak Arif itu kan. Gue ngos-ngosan, lu ngapa Riz? Bang, tadi gue ngeliat Mas Momo. Iya,
kan Mas Momo udah kagak ada, udah pulang. Dia ngomong gitu. Iya, tadi lu ngeliat Mas Momo itu semua kemejanya, semua parasnya Mas Momo. Wah, udah nggak beres. Udah. Gue ngerjain kerjaan gue nih sampai selesai. Kita cabut deh, kita pulang, maksudnya gitu kan ya. Udah kita pulang, Riz. Ya udah, gue di sini aja dah. Karena gue nggak berani ya. Karena gue yang gue lihat tuh bener-bener sosoknya Mas Momo. Dengan santainya dia turun, masuk ke pantry, nggak negor sama sekali. Cuma sosok dia ini pucat apa gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Normal. Iya, orang normal aja. Suhunya tuh kayak biasa aja, kayak kita gitu biasa. Tapi sama sekali nggak ngerespon gua. Pokoknya nggak sama sekali dah, nggak peka ada gua di situ. Ya udah, akhirnya singkat ceritanya tuh semua karyawan selesai, pulanglah. Sampai keesokan harinya, singkat ceritanya lagi nih, gue yang tadinya gue anggap biasa-biasa aja, tapi karena kemarin gue udah ngeliat sosok anak kecil itu, gue jadi ngeliat, dengar suaranya aja nih pas gue buka pintu, wow, gue langsung kayaknya gue udah nyerah. Wah, gue kayaknya udah down. Gue beraniin gak ya? Ya udahlah, akhirnya gue bener-bener gue pasrah dah ya. Gue memaksakan diri gue pasrah. Gue tetap masuk, gue buat ngerjain semua tugas gue, ya kan, pekerjaan gue. Gue nyalain lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah pas gue dari lantai 3, gue turun ke lantai 2. Tuh pas gue ngelintasin tuh kayak anak kecil lari tuh. Gue ngeliat anak kecil lari lagi tuh. Set, ya Allah, gue langsung, ya Allah, gue sampai ngomong kayak gitu kan. Gue astagfirullahaladzim. Tuh anak kecil tuh, set, melintasin gue. Kelihatan gitu. Jelas sujudnya. Pas gue mau dari lantai 3, gue lagi di tengah-tengah mau ke lantai 2 tuh, set, dia kayak lari cepet gitu, kayak lari cepet. Cewek kayaknya sosoknya sosok anak kecil cewek. Set, ya Allah. Nih yang kemarin gue lihat itu sosoknya laki, anak kecilnya laki. Ya Allah. Nah pas ya udah, gue nggak beraniin diri, ya kan. Gue kerjaan lantai 1 sampai kerjaan lantai 1 gue selesai, nggak ada apa-apa. Nah di lantai 2 pas gue lagi nyapu nih, itu sapu gue kayak ditahan, gimana sih? Pas gue lagi nyapuin tangga nih, pas gue lagi nyapuin tangga tuh, sapu gue tuh kayak nggak bisa gue buat nerusin ke sono, ke arah kanan gitu ya. Tuh kayak ditahan. Gue sampai apaan sih gue sampai kayak gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Tuh baru tuh pas gue nyebut astagfirullahaladzim, tuh baru tuh kena tuh, bisa kesapu ke kanan, ke arah kanan. Tadi tuh kecil kayak iya, kayak ditahan berat gitu. Kok nggak bisa? Gue langsung ingat kan, astagfirullahaladzim, baru tuh. Pokoknya intinya selama gue di situ tuh banyak banget gangguan yang nggak hanya sekedar gimana ya, suara, tapi kalau buat ancaman sih nggak, cuman kayak sosok-sosok aja. Gue selesaiin pekerjaan gue sampai di lantai 2 selesai, gue ke lantai 3. Nah itu tuh sama tuh, pas gue lagi nyapuin ruang meeting, ya kan, ruang meeting lagi gue sapuin tuh, penghapusan papan board itu, papan tulis itu tuh kayak ada yang pinggirin tuh, tapi jatuh, tapi kenceng. Nggak mungkin angin ya. Brak, gue lihat, wah udah nggak wajar nih. Gue bilang, wah udah nggak wajar nih. Waduh, gue bilang, udah akhirnya gue nggak nerusin tuh. Gue ngeliat papan board udah nggak wajar, kenceng banget tuh. Akhirnya gue cuma nyapuin sedapatnya aja. Gue turun ke lantai 1 sampai pada akhirnya gue nggak ngelanjutin semua pekerjaan gue. Dan karyawan datang dan gue mutusin buat resign. Gue dapat kerja di situ 2 bulan ya, kalau nggak salah 2 bulan. Akhirnya pas manajer gue datang, gue pamit ke manajer gue, Pak, saya mohon izin, saya resign. Oh kenapa Riz? Ya udah gue ceritain dengan alasan-alasan gue. Ya udah akhirnya gue resign pada saat itu juga. Bang, semua karyawan yang di sana tuh udah tahu kali ya kalau
kantor itu tuh horor gitu? Kayaknya sih sebenarnya semua karyawan udah tahu, Cil. Cuma mungkin cara gangguannya beda-beda. Mungkin gue kayak gitu didengerin suara anak kecil, sampai sosok penampakan kuntilanak, kan, sampai anak kecilnya, sampai sosok menyerupai direktur gue. Mungkin yang lain juga ngalamin, tapi nggak sama kayak gue yang gue alamin nih. Mungkin kayak gitu sih. Oke, sekian dari cerita Bang Aris. Gue salut nih, Bang Aris kuat banget kerja 2 bulan, terus digangguin sama berbagai makhluk-makhluk yang ada di kantor itu. Nah, gue mau ngingetin lagi nih ke kalian. Tonton dulu part 1-nya di YouTube-nya Rosliana Adventure, biar kalian ngerti sama alur cerita pengalaman dari Bang Aris. Di subscribe, like, komen, dan share juga. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Republik Mistik atau bisa melalui email yang ada di description box. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Republik Mistik upload video terbaru. Gue Syaira dan Bang Aris pamit undur diri, sampai bertemu di video-video selanjutnya.